jumpa lagi di HC Mas Hands. Baik teman-teman, kali ini kita akan mereview raket Li-Ning, raket low entry dari Li-Ning, Li-Ning Super Force 84 Plus, ya light plus. Nah ini raketnya, bagaimana spesifikasi dan feeling penggunanya, kita simak video lebih lanjut. Teman-teman, untuk gambarannya raket Li-Ning Super Force 84 Light Plus ini saya dapatkan di kisaran harga 3.000-an ya. Syukur-syukur kalau teman-teman beruntung bisa mendapatkannya di bawah 3.000-an. Nah, apa aja yang teman-teman dapatkan dari raket ini? Pertama ya frame batangannya, terus dapat free senar ya. Kemarin ini Li-Ning AP6, tarikannya standar dari pihak toko. Kemudian atas 1R dari Li-Ning. Nah, untuk spesifikasinya raket ini bisa dibilang raket low entry-nya atau raket keluaran Li-Ning seri menengah ke bawah bisa dibilang, karena ini harganya masih di bawah 3.000-an. Mungkin paling mahal sekitar 4.000, ada beberapa toko, tapi rata-rata average sekitar 300.000-an. Untuk seri Super Force ini teman-teman, dia mengeluarkan ada sekitar 6 seri ya. Itu ada 82 Super Force 82 Lite, terus 83, 84, kemudian 85 dan 87. Nah, yang membedakan masing-masing seri itu ada hanya di beratnya, tipikal grammar berat dari raketnya sendiri. Untuk Super Force 84 ini dia ada dua warna, yang light ya teman-teman, karena ini seri terbarunya. Sebelumnya ada juga Super Force 84 tapi warnanya beda dengan ini. Ini yang seri plus lightnya. Ini yang saya pegang ini warnanya dark purple cyan ya, jadi batangan frame-nya ini warnanya ungu tua, sisi dalam frame-nya ini warna cyan atau biru tosqua ya, seperti itu. Untuk spesifikasinya teman-teman, raket ini pertama materialnya itu terbuat dari full high carbon graphite. Kemudian shaftnya, karakter batangnya ini, kalau di teksnya di batang frame ini tertulis sih fleksibel, cuman menurut saya sih ini masih medium ya, nggak terlalu fleksibel, jadi masih oke, masih seimbang. Kemudian untuk berat sendiri di sini 84 plus minus 4 gram, jadi sesuai sama namanya ya, sesuai dengan teks di frame ini 84, jadi dia berat gramnya sekitar 84 gram plus minus 4 untuk kosongan. Nah, kemudian untuk karakter raketnya ini raket HTV ya teman-teman, karena di balance point-nya itu di 290 plus minus 5. Kemarin saya ukur sih 295 ya, 295 297 lah kurang lebih, dengan telah terisi frame. Oke, kemudian juga di karakter frame-nya ini atau teknologinya ini, jadi juga ada Aerotech beam system ya. Jadi Aerotech beam system sama dynamic optimum frame. Nah, kemudian juga dia karakternya, karena ini termasuk yang HTV, jadi dia di sini tertera extra smash. Jadi mungkin untuk power smash dia terasa lebih membantu ya dengan karakter si HTV-nya ini. Kemudian untuk mata itiknya atau grometsnya masih yang 72 ya teman-teman. Grometsnya masih yang seri 72 piece. Kemudian tarikan tension di sini sih tidak tertulis berapa maksimal, tapi hanya tertulis di maksimalnya itu high tension di sini tulisannya. Jadi mungkin sekitar 28 kali, cuman nanti saya akan coba di sekitar 30, karena ini tarikan standar dari toko nih sekitar 25-26, masih termasuk kendor ya. Nanti kita coba ditarikan 28 atau 30 seperti itu teman-teman. Untuk detailnya, nah ini lihat teman-teman, ya di sini end cap-nya, kemudian di sini cone-nya juga ada graffiti itunya ya, graffiti hologramnya dari Li-Ning. Kemudian frame-nya termasuk slim,
Cuman bagian atas kepala ini, sorry tadi shaftnya termasuk slim, kemudian bagian atas frame-nya ini di sini masih flat ya, tidak membulat atau oval nih. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita compare, ini bentukan frame-nya dia termasuk simetrik ya. Coba kita bandingkan dengan Yonex Arcstroke 68D nih teman-teman, Yonex Arcstroke 688D, kita coba compare. Ya, di sini panjangnya sama ya, kurang lebih sama. Diameter frame-nya juga mirip-mirip. Yang membedakan hanya di sisi bawah frame-nya nih kalau teman-teman lihat. Ya, jadi si Li-Ning Superforce 84 ini sisi bawahnya ini sedikit lebih pendek dibandingin dengan Arcstroke 68D. Nah ini masih terlihat. Kalau dari belakang sini, ya masih kelihatan nih. Dia agak sedikit di atas si frame yang si Superforce 84. Kemudian juga kalau kita komparasikan dengan raket fenomenal juga Pro S Sweet Spot 1000 generasi kedua ya. Coba kita compare. Nah ya teman-teman, untuk karakter frame-nya kalau yang Pro S Sweet Spot ini terlihat lebih oval ya, atau lebih lonjong, cenderung lebih oval. Kalau yang Li-Ning ini terlihat lebih isometrik, jadi sisi atasnya ini agak sedikit mengotak. Tapi terlihat lagi di sini diameter bawahnya nih, frame bawah bagian dari si Superforce termasuk lebih kecil dibandingkan diameter si Sweet Spot 1000. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk spesifikasinya. Mengenai pembahasan feeling penggunanya, kita simak video ini. Baik teman-teman, sekarang kita bahas mengenai feeling penggunaannya. Teman-teman mungkin agak sedikit bingung ya, di Li-Ning itu ada Li-Ning Super Series, mungkin lebih familiar itu Super Series, ada juga Li-Ning Superforce. Nah sebenarnya dua ini bisa dibilang masih satu basic ya teman-teman ya, cuman mungkin ada sedikit perbedaan di teknologinya. Kalau Li-Ning Superforce itu sebagian besar dia masuknya ke middle low ya, karena si end cap ini masih yang silver. Tapi secara penggunaan atau hasil yang kita dapatkan di lapangan menurut saya tidak terlalu jauh signifikan teman-teman. Nanti tinggal teman-teman disesuaikan saja dengan tipe yang teman-teman suka. Mungkin dari grammar beratnya ada yang 82, 83, 84, 85, dan paling berat itu di 87. Tapi menurut saya untuk yang 4U ini 84 masih termasuk oke teman-teman, karena begitu kita pegang ini langsung terasa heavy teman-teman. Ya walaupun balance point-nya bisa dibilang dia hanya di 290 plus minus 5 gitu ya, tapi begitu kita pegang aslinya nih teman-teman bisa langsung merasakan karakter raketnya ini heavy, jadi berat di kepala seperti itu. Kemudian saya sudah coba raket ini kurang lebih sekitar 1-2 bulan ya, kurang lebih, jadi sudah sekitar bisa dibilang hampir 20 game set lebih saya coba ini. Memang dengan tarikan senar yang bawaan dari toko ini, kemudian senarnya lumayan awet ya, mungkin tarikannya sekitar 25-26, jadi menurut saya masih kurang untuk kontrol ya. Tapi untuk basic dari raket ini, untuk dibawa gaya permainan itu menurut saya dengan harga 300.000-an ini termasuk raket untuk pemula yang sangat-sangat worth it teman-teman. Jadi menurut saya ini melebihi ekspektasi gitu, karena yang saya bayangkan
mungkin getar gitu ya, mungkin beratnya juga kurang cocok. Tapi setelah saya coba raket ini nih, secara feel enak gitu, walaupun harganya hanya 300 ribuan gitu. Sangat cocok untuk pemula nih teman-teman, buat teman-teman yang masih baru belajar ya, sama sih kita juga sama-sama belajar teman-teman. Untuk yang teman-teman suka menyerang atau suka smash, ini karakternya dapat nih, walaupun hanya di balance point-nya di 290 plus minus 5 ya, tapi untuk smash dia enak, untuk kontrol juga enak. Cuman nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tension dari senar masing-masing. Menurut saya kalau mau lebih maksimal lagi, mungkin tensionnya bisa di sekitar 28 untuk kontrol ya, untuk placing seperti itu. Kemudian untuk defense ini juga, untuk kita swing ini juga tidak terlalu berat teman-teman, karena ini masuknya masih 4U, masih bersahabat untuk swing. Intinya yang saya surprise itu, menurut saya ini tidak terlalu getar gitu teman-teman, karena biasanya raket-raket yang entry level atau yang bisa dibilang yang untuk harga-harga di bawah 500 itu sebagian besar kalau kita biasa buat main drive atau apa tuh biasanya getar gitu. Cuman ini menurut saya termasuk kokoh ya, termasuk tidak terlalu getar terasa gitu. Saya rasa itu teman-teman. Jadi Li-Ning Superforce 84 ini yang generasi plus light-nya ya, ini menurut saya sangat recommended di harga 300 ribuan ya. Kayak tadi saya bilang, paket pembeliannya juga worth it sekali, dapat raket senar sama tas 1R ini. Kemudian karakter raketnya juga menurut saya termasuk enak ya, tidak getar. Intinya poinnya itu yang saya sangat surprise, itu termasuk tidak getar ini raket ini. Kemudian feel-nya juga termasuk enak. Untuk kontrol dan defense itu tinggal teman-teman bisa diatur di tarikan tension senarnya ini. Jadi sesuai dengan karakter teman-teman, mau yang lebih untuk kontrol lebih baik, menurut saya di atas 26 ya gitu, seperti itu. Kemudian untuk smash juga nanti bisa disesuaikan dengan power teman-teman. Baik, saya rasa cukup teman-teman. Li-Ning Superforce 84 Plus ya, ini menurut saya sangat recommended ya untuk harga raket di bawah 300 ribuan. Sekian dari saya, semoga berguna. Terima kasih.